Ini kita bakal bahas namanya shell scripting, cron, dan AWK. Jadi mungkin kalau bagi kalian yang masih, jadi kita bakal ngutak-ngatik apa yang ada dalam kayak mungkin kalian kalau udah familiar sama yang namanya terminal atau CLI atau mungkin apa ya namanya? Apa sih kalau di Windows? Lupa namanya. Command prompt ya, command prompt. Nah, itu kalian mungkin bakal lebih mudah soalnya kita bakalan ngobrol selama 1 semester tentang itu. Ya, jadi bakalan berkutat di situ terus. Nah, di situ pertama, jadi kalau aku anggap kalian udah punya ini ya, udah ada prasyaratnya, udah install Linux, terus apa namanya, mungkin udah baca-baca kayak CLI, mungkin komen-komen yang dasarnya, mungkin kayak CD dan sebagainya. Oke, jadi lanjut shell scripting. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam terminal atau kalau misal di Windows CMD ya, itu kita bakal kenalan yang namanya sama shell. Jadi shell ini apa namanya, sebelum shell itu ada, jadi sistem operasi itu dibagi jadi 3 komponen penting, yaitu kernel, shell, dan program utility. Nah, kernel ini itu inti komputernya. Jadi kernel ini yang bertugas kayak ngatur mungkin memory management, terus I/O dan sebagainya. Itu pokoknya yang berhubungan sama apa ya, pokok inti dari komputer tuh masuknya di situ semua. Ya singkatnya kayak gitu sih. Terus abis itu shell. Shell ini yang bakal apa namanya, bisa kita interaksiin. Shell ini anggapannya mungkin kayak CLI ya, command line interface dan sebagainya, kayak apa ya, terminal dan end to shell. Jadi umumnya shell menjadikan prompt. Prompt ini aksi sebagai user interface, tempat untuk user menginputkan perintah-perintah yang diinginkan. Jadi baik itu perintah internal maupun eksternal. Nah, perintah internal eksternal nanti akan dijelaskan di bawah sini nanti. Nah, cara kita akses shell itu bisa menggunakan terminal atau mungkin kalau di Windows tadi CMD dan sebagainya gitu. Nah, kita semester ini bakal pakai terminal karena kita pakai Ubuntu. Lalu ada namanya program utility. Nah, program utility ini sistem software yang menjalankan tugas-tugas maintenance. Ini fungsi tertentu pada area komputasi secara spesifik. Jadi format hard disk, terus mengecekkan konektivitas jaringan dan sebagainya. Oke. Oh, di sini udah ada ini belum ya? Oh, udah. Password. Passwordnya ya. Oke. Jadi ada 2 tipe shell utama. Jadi pertama ada bourne shell sama ada C shell. Nah, di sini ini ada apa namanya, prompt untuk shell ini adalah $, sama ada yang pakai persen ya. Nah, di sini tuh cara identifikasinya itu kalian bisa coba mungkin kalau di sini terminal. Nah, terminal. Nah, ini di sini dia pakai $. Nah, di sini dia pakai bourne again shell. Kalau seingatku Ubuntu pakainya bash. Jadi kalau yang $, ini dia bisa ada yang pakai bourne shell, ada POSIX, ada Korn, dan kita bakal pakainya tuh bourne again shell ini. Lalu ada nama C shell. C shell ini promptnya pakai persen. Terus ada namanya CSH sama TCSH. Terus mungkin kalau yang pakai Mac, kalau ada yang pakai Mac ya, itu ada yang pakai shellnya itu pakai ZSH. Seingatku dia itu kayak extension dari bash. Kalau seingatku sih. Terus lanjut, mungkin pemrograman shell. Nah, kalian bakal kalian bakal ngoding pakai terminal. Jadi semester ini akan bakal ngoding pakai terminal. Mungkin if else dan sebagainya bakal kalian pelajari di sini juga. Tapi bahasanya ya bahasa bash tadi. Pakai di terminal nanti. Nah, manfaatnya ada 3 ini, ya efektif, efisien, dan sebagainya, mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi gampangannya kalian bisa mengotomasi suatu pekerjaan di sistem operasinya gitu. Nanti bakal kerasa manfaatnya apa aja. Soalnya kita akan belajar banyak hal, mungkin ada yang namanya scheduling dan sebagainya. Oke. Jadi kita bakal langsung coba praktik aja ya, perintah dasar shell. Nah, di sini mungkin kalian udah tahu, mungkin yang sering udah belajar PHP ya, tahu echo. Nah, di sini shell ini dia juga pakai echo buat ngeprint. Tapi kalian juga bisa pakai printf nanti.
Nah, di sini kita bakal nyoba ngecek apa shell yang dipakai dari ininya, OS-nya. Nah, di sini bisa dilihat Ubuntu ini pakai shell base yang tadi di sini. Born again shell. Nah, itu doang ini sebenarnya. Terus tadi kan udah dibahas juga, sempat nyinggung juga shell ini bisa memakai perintah internal sama eksternal. Nah, di sini ada perintah internalnya itu bisa bisa dilihat dari ketika kita ngetik type terus perintahnya. Jadi kalau misalnya kita tulis type cd, ini berarti shell built-in, berarti dia internal. Lalu kalau misal kita coba base. Nah, dia itu eksternal. Bedanya cuma dari situ doang sebenarnya. Terus ini ada beberapa list cd, pwd, times, alias, umask, exit. Ini contoh perintah-perintah internal. Terus selain itu terdapat beberapa karakter yang cukup penting. Nah, ini cukup penting. Jadi kalian kalau misal nanti ngoding di Bash ini bakal cukup sering kalian pakai. Jadi ada redirection, ada pipe, ada wildcard. Terus ini biasanya buat kayak kirim input output kalau yang redirection. Jadi kalau misal yang ini, misal aku buat tadi ls home documents txt. Nah, coba home mana tadi documents. Oh iya, kalau misal kalian buat pakai terminal, usahakan jangan sampai ini ya, tipe dia case sensitif dan spasi juga ngaruh. As documents, nggak ada kosong dokumennya. Oh iya. Oh ya, sama tips kalau kalian mau nggak pengen ngetik banyak-banyak, bisa pakai tab. Terus coba aku masukin test.txt. Terus mana ada test.txt nggak? Ya. test.txt. Nah, jadi redirection yang cuma lebih dari ini itu mengoutputkan hasil dari ls home, pokok perintah yang di kiri ke dalam file yang di kanan. Jadi kalau di sini kasusnya tadi kita coba ngelist apa yang ada di downloads. Ngelist apa yang di downloads, terus aku masukkan ke dalam file test.txt. Jadi hasilnya kalau kita baca cat ini buat baca test.txt-nya, itu bakal isinya list dari ini file-file yang ada di dalam downloads. Terus ada lagi mau kayak 2 kali ini lebih dari ya. Aku ngomongnya lebih dari. Aku lupa nama ininya. Ini sebenarnya hampir sama, cuma kalau bedanya kalau yang pertama ini yang satu doang itu dia itu bakal overwrite yang di dalam file awalnya test.txt. Tapi kalau kamu pakai yang 2 ini, dia bakal ngapen, jadi ditambahkan di akhir file. Jadi kalau misal kita kasih ls yang belum, mungkin file draft itu apa? Random aja deh. Random test.txt. Test. Nah, di sini ada tambahannya, ada tiga file tambahan yang sebelumnya tidak ada di dalam test.txt. Soalnya dia ditambahin sama hasil output dari ls random ini. Jadi dia kalau misal kata yang 2 ini itu dia nge-append, tapi kalau 1 ls
Terus 1 itu berarti overwrite test.txt. Tes. Nah, hasilnya langsung berbeda jauh. Dia langsung replace gitu jadinya. Nah, lalu ada ada apa namanya? Yang kurang dari. Nah, kalau yang ini dia fungsinya apa namanya? Yang kanan ini dijadikan input oleh perintah sort. Jadi ada beberapa komen-komen yang di terminal itu yang membutuhkan input. Nah, kalau gitu kita bisa ngasih inputnya menggunakan ini, kurang dari ini. Jadi misal kita mau nge-sorting, sort test.txt. Bener nggak sih tadi? Masuk. Oh ya, ini udah ding, udah ke sort ya. Oh emang dari awal udah ke sorting, ya udah. Ya itu sebenarnya bisa kayak gitu. Kalau misal sebelumnya belum ke sort. Lalu ada yang pakai dua sebelum pakai ini. Jadi kalau misal kayak ini kan gak ada apa-apanya ya. Terus kalau kalian tambahin 2 di sebelum apa namanya, sebelum komennya, sebelum apa sih redirectionnya, kalian bisa apa namanya ngasih apa ya, kalau misal omongannya di ini kayak nge-catch gitu, apa namanya, nge-catch errornya. Jadi kita bisa tahu error kalau misalnya ada error. Jadi pesan errornya bakal dimasukkan ke dalam sini. Jadi tinggal tambahin 2 ke dalam ininya aja, apa namanya, redirectionnya aja. Sebelum redirection tambahin 2, terus baru redirection gitu. Itu bisa buat input apa namanya, ngutputin error lognya juga. Kalau misalnya ada error gitu. Lalu setelah itu ada pipe. Kalau pipe ini dia bakal biasanya buat komen yang bakal kalian misal mau apa ya, buat suatu komen apa yang bakal dijalin terus-terusin. Jadi kalau misal habis ls terus diapain gitu. Misal kita mau ngelis sesuatu terus habis itu kita sort. Nah, itu kita bisa pakai pipe ini. Jadi apa yang sebelumnya jadi input sebelumnya, output sebelumnya bakal dijadikan input setelahnya gitu. Jadi sort min s ini bakal ngambil input dari output ls min l gitu. Ya apa? Ntar aku apa ya. Terus habis itu ada wildcard. Wildcard di sini bakal ini cuma bisa kalau kalian tahu regex ya, kalian bakal oh ya, aku saranin kalian mulai baca-baca tentang regex ya. Soalnya kalian bakal ketemu banyak soal pakai regex ntar selama pas sisop ini. Nah, wildcard ini juga biasanya dipakai di regex. Atau regex itu regular expression ya. Jadi biasa buat ngefilter sesuatu. Terus ini apa namanya, kalau misal kalian mau nyari sesuatu yang awalannya A. Salah nih. S. Tekan sama file yang benerin. Aduh, salah pencet. Nah, bisa ada desktop dan dokumen download. Jadi di LS semuanya. Jadi yang apa namanya, yang awalannya D itu di LS, desktop, documents, downloads, draft. Itu sih. Terus udah sama sih. Kalau yang bedanya, kalau bintang itu semuanya, kalau yang tanya itu ini dimulai dengan A, kemudian sembarang karakter tunggal dan diakhiri dengan A. Jadi ini kayak sembarang, jadi apapun. Terus apa namanya, RE ini biasanya ini apa, tambahan file yang dimulai dengan salah satu karakter R atau E. Jadi dianggap jadi satu, terus ya kayak dikurungin gitu loh. Jadi ini dianggap satu karakter, terus baru bintang, jadi apapun gitu. Terus untuk melihat informasi lengkapnya, jadi kalau kalian mau apa namanya, lihat manual atau dokumentasi base, bisa dilihat di man base ini. Sampai jam berapa sekarang? Mungkin bisa dilanjut sama teman-teman astus yang lain. Udah Jam 8 kok. Deh. Tunggu. Silakan. Ada.
Mau turun tah? Sini aja. Dika lanjut dong Dik. Nanti aku bantu ini, aku bantu apa? Kamu Tes tadi kan share screen lah. Iya ya, santuy. Oke, jadi selanjutnya ini kita ada apa? Share script yang simple lah, simpelnya dulu. Pertama kita itu ini ada nano. Nano ini merupakan perintah buat apa sih? Nano itu text editor lah, seperti bisa ada V atau Gedit juga. Kalau mau pakai itu bisa. Ini kita pakai nano atau kamu pakai apa? V atau nano di sini? Aku nano sih. Nano aja ya udah. Nah, jadi untuk perintah dasar itu ada nano, terus nama file .sa. .sa ini untuk ini nggak seberapa penting sih. Ini untuk nandain kalau itu file base script. Ini kalau mau lihat nano gimana nih? Tar. Coba aja nano. Nano. Tadi nano. Nano .sa. Test.txt. Nano test.txt. Nah, kalau nano tuh gini, UI-nya gini. Kita exit tahu lah berarti harus ngapain karena Ctrl X. Kalau V atau Vim ya, itu bentuknya gini, kayak ya udah kayak biasa, cuma terus exitnya bingung kan. Cara exitnya tuh gini, dua bisa. Nah, repot. Emang lebih mudah dipakai nano sih. Fungsinya mungkin lebih banyak V kalau udah jago. Oke, udah lanjut aja ya. Seperti itu mungkin untuk lanjut shell script ini. Nah, untuk apa supaya shell script bisa jalan itu kita perlu nulis ada shebang itu di atasnya itu dari titik dua lagi pagar tanda seru /bin/dash. Terus itu apa skripnya apa yang mau kita jalanin baru tulis di bawahnya. Atau mungkin bisa bikin apa ini .sh. Udah. Ini nggak bisa di select all apa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa guys. Sulit juga ya. Nah ini ya, jadi utamanya ada binbasnya itu shebang, terus ada echo apa ini nilainya. Untuk jalanin bisa pakai bus, terus nama filenya apa yang dijalanin. Ya, tapi kalau nggak salah yang kalau chmod itu dipakai buat kalau titik slash nggak sih? Apa? Chmod buat apa? Buat kalau jalaninnya bukannya tuh titik slash. Oh, apa ya? File.ss coba titik slash s.s bisa nggak? Oh iya benar. Ya kan, atau kalau mau pakai itu harus pakai di chmod itu untuk ganti permissionnya supaya nambah execute nanti saya bisa langsung Baru tahu loh. Oke, tapi kalau misalnya nggak mau males chmod ya ini untuk jalanin scriptnya pakai bash aja, bash apa scriptnya. Oke, lanjut terus ngapain variabel. Oke, ini bisa pakai variabel untuk di script. Ini ada peraturannya. Nama variabel itu cuma boleh terdiri dari huruf, angka, sama karakter underscore. Terus nama variabel itu harus dimulai dengan huruf atau underscore, berarti nggak boleh dimulai dengan angka. Terus tidak boleh menggunakan karakter spesial seperti seru, bintang, dolar, pagar, strip, dan lain-lain. Karena karakter-karakter tersebut itu punya makna khusus untuk shell. Terus bersifat case sensitif, artinya besar kecil itu beda. Misalnya bahwa itu, nah ini contohnya. Kalau untuk definisi atau deklarasi, tinggal nama variabelnya apa sama dengan apa yang mau dimasukkan ke variabel tersebut. Kalau mengaksesnya, tinggal dikasih kasih dolar di depannya, terus nama variabelnya apa. Nah, itu mungkin untuk tipenya ini, kalau string itu ya pakai apa, petik 2, terus string apa yang mau kamu masukin. Kalau integer langsung nilai berapa kamu masukin ke variabel tersebut. Mungkin ini, terus ini mungkin ada array contohnya. Kalau array itu pakai kurung, terus nggak perlu pakai koma, langsung pakai spasi tapi untuk membedakan nilai-nilainya. Nah, ini kan string pertama itu petik 2, string 0, petik 2 tutup, terus spasi, apalagi petik-petik string 1, string 2, dan seterusnya. Kalau integer langsung aja
nilai pertama misalnya 0 terus spasi 1 spasi 2 spasi 3 dan seterusnya, tinggal kurung tutup. Itu untuk array. Yang bawahnya ada contohnya, bisa dilihat. Nah ini kayak gini nih, mata kuliahnya apa. Don't play. Double. Nah ini kan bisa dilihat itu hasilnya kayak gitu. Untuk mengakses elemen dari array itu yang di paling bawah, dari itu kan kamu masuk ke blok jadi nggak jelas begitu ya. Nah itu untuk mengakses elemen dari array itu cuma perlu kasih $, terus kurung kurawal mahasiswa sama elemen keberapa, kurung sikup biasa kayak di C, terus ya kurung kurawal tutup, itu untuk mengakses elemen dari suatu array, elemen keberapa. Terus mungkin bisa lanjut lah. Nah, ini terus ada special variable. Special variable ini digunain ini kalau misalnya kamu jalanin file dengan argumen-argumen yang lain sih, bisa ada argumen tambahan gitu. Misalnya itu $0 itu isinya nama script, kemudian 1. Coba dulu aja deh. Oke. Oh ini udah, ini gambar sih. Nah ini kan bisa dilihat ini tadi kan ada mungkin agak ke atas aja deh yang readme-nya ini. Nah ini kan yang $0 itu berarti yang paling pertama yang kamu jalanin itu apa, s.si, nama file scriptnya, terminalnya hilang. Terus udah tunjuk terminalnya lagi kayaknya. Udah tas di skip, bentar belum selesai ya. Ya udah ini aja ini sama terminalnya. Terminal ya. Nah ini kan S0 itu S0 ini salah, $0 itu nama scriptnya. Kalau $n itu n-nya itu bisa diganti angka seperti $1 atau $2, $3 itu buat menunjukkan, menampilkan argumen ke-1, argumen kedua dan seterusnya. Itu karena kan ini nama file scriptnya kayak di terminal tuh s.sa, terus argumen ke-1-nya itu berarti aku dan argumen keduanya itu kamu. Itu buat ngaksesnya tuh pakai $1, $2, makanya itu ditampilkan kan aku kamu. Terus setelah itu echo hi $1 sama datang di kelas $2 dan hi aku sama datang di kelas kamu. Terus untuk jumlah semua argumen yang ada di saat jalanin itu pakai $, bintang gitu. Kemudian nah ini karena $3-nya nggak dipanggil tapi kan total argumennya tetap bertambah jadi ada 3. Terus untuk ngambil semua argumen pakai $, tanda tanya itu. Terus untuk kalau PID ini proses ID shell-nya saat ini dijalankan lah, saat script ini dijalanin. Ini biasanya PID itu gunanya buat kalau mau nge-kill program yang jalan terus, itu dipakai buat nanti sih. Oke, terus mungkin ini local variable, ada bedanya lokal sama global ya. Ada global ya. Local variable itu biasanya kalau variabel yang digunakan di dalam satu fungsi. Ini udah jelas fungsi. Oke, terus ini contohnya, jadi ditanya ada suatu fungsi, terus tinggal lokal, tinggal kasih depannya angka lokal, TMP sama dengan 10. Itu berarti variabel TMP ini hanya menjadi variabel lokal, bukan menjadi variabel global. Nah nanti kalau variabel TMP ini dipanggil di luar fungsi, maka kan tidak akan menghasilkan apa-apa seperti contoh output di bawahnya ini kan, tidak ada. Tapi kalau angka itu karena global, dia bisa dipanggil di mana aja, seperti dalam fungsi ataupun di luar fungsi. Oke, mungkin untuk ini ya, kalau lokal global.
mungkin input ini untuk input output apa ini create. Nah ini untuk perintah-perintah yang untuk input output. Ada read, ini digunakan untuk ambil input dari keyboard. Misalnya read nama var, atau berarti kita mau masukin apa ke dalam variabel tersebut. Apa yang kita inputkan akan menjadi isi dari variabel tersebut lah gitu. Terus ada echo ini untuk kayak printf untuk menampilkan ya string atau apapun. Nah ini contohnya. Oh, misalnya Kenapa ya? echo e-nya. Oh enggak emang. Oh iya. Namamu. Nah ini kan read nama. Nanti bisa dipakai variabel namanya itu ketika menampilkan hasil ini. Terus mungkin untuk echo terus strip e atau min e itu bisa dilihat penjelasannya tinggal di man echo gitu kalau mau tahu apa sih gunanya echo min e ini artinya apa gitu. Lagi nih. Selain echo ada printf juga. Kalau mau pakai printf print dengan format mirip bahasa C. Nah ini kayak printf biasa. Ada backslash n untuk enter, backslash t itu untuk tab, terus %s untuk string ya. Bisa variabel digabung. Terus ini ada quoting. Ini masalah quoting buat apa ya, buat string ya. Ada meta karakter seperti ini, ada ya karakter spesial, bintang, tanda tanya, kurung siku, dan lain-lain. Ada nilai space sama tab. Nanti gunakan ada single quote atau double quote, backslash atau backquote. Kalau single quote itu berarti semua meta karakter itu akan kehilangan makna khususnya, jadi akan di print biasa. Terus kalau double quote itu sebagian besar aja, tapi nggak semuanya. Seperti dollar, backquote itu nggak akan kehilangan maknanya. Nah seperti itu. Semuanya aja sih. Nah, kan kalau echo pakai satu petik akan ke print langsung dollar single gitu. Tapi kalau kita pakai double quote, nah yang ke print adalah isi dari variabel single ini. Dan kalau ini pakai backslash ini berarti menghilangkan makna khusus dari meta karakter setelahnya. Jadi akan ke printnya seperti ini. Terus mungkin kalau ya dari double quote biasa backquote itu untuk berarti akan dijalankan. Dan kita seperti menyuruh untuk itu dijalankan. Dollar di mana menjalankan PWD itu print working directory, itu di mana kalau menjalani buat seperti ini. Nah, mereka jadi humhan gitu. Ini bukan salah satu perintah, salah satu komen dari apa ini terminal ya. Kenapa? Iya kan? Ya, komen terminal kan PWD. Dan akan menjalankan di script. Ya. Apa lagi nih? Operator dasar. Ini kalau operator dasar ya biasa lah ya, plus, minus, kali, bagi, modulo, sama dengan itu untuk assignment, atau sama dengan comparison, tidak sama dengan, ya tidak sama dengan. Mungkin terus untuk mungkin ini aja sih, mau ya lihat ini apa nih, pakai LED untuk melakukan operasi matematika. $A atau $B, ada XPR juga atau $ kurung-kurung ekspresi. Nah itu mungkin itu dia pakai backquote berarti akan dijalankan XPR-nya kan. Atau kalau mod ini nanti akan disimpan dalam variabel mod itu pakai $ kurung-kurung akan membagi A dan mod B. Itu ya, untuk perintah substitusi.
yang tinggal jalankan ya nanti akan muncul hasilnya kok. Masukin lagi Cuk. Ya. Lagi. Ada. Nah terus mungkin ada operator relasional. Operator lainnya itu min eki itu equal, itu apakah sama atau tidak, ne not equal, tidak sama, gt itu greater than, lesser than, ada ge greater equal, lebih besar sama dengan, sama satunya le lesser equal, lebih kecil sama dengan. Ini biasanya dipakai kalau di if. Sebenarnya nggak pakai min eki bisa sama dengan sebenarnya sama aja. Ini kalau mau yang lain ada yang operator relasional seperti ini. Itu contohnya ini. Oh ini Tokyo Dev. Ya, ini untuk if-nya karena A tidak sama dengan B, maka A ini di printnya pakai double quote, min eki bla A tidak sama dengan B. Dan memenuhi if yang pertama. Nah, nomor conditional baru ini ya. Nah, untuk conditional statement di shell sendiri nih untuk descript ini ada dua, ada if else atau case. Kita nggak capek dik. Oke, mau gantian dah sok. Oke, tak lanjut aja nggak apa. Oke, aku lanjutin ya. Selanjutnya itu ada conditional statements. Ini sama kayak di Dasproc ya, ada if else sama case. Ya, kalian pasti udah asing, mungkin bisa langsung ke sintaks. Ya, if kondisi 1, cuman sintaksnya agak berbeda ya dengan C gitu. Jadi if kondisi, terus ada then, terus kalau else if pakai elif, terus then juga, terus kalau else ya else, terus di akhir if ditutup sama v, kayak gitu. Contohnya, nah, seperti yang bisa kalian lihat, bisa dicobaan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya nggak ada ya. Yang mana tah? Ini aja deh. Tema. Nah, mereka Indonesia ada. Oh, enggak. Nah, inputnya kayak gitu. Kan di situ cintaku ada 100, terus cintanya 88. Terus ada kondisi kalau cintaku sama dengan cintanya, maka Eko cintaku sama dengan cintanya. Terus else if kalau cintaku gitu itu greater than atau yang lebih besar sama dengan itu, lebih besar. Jadi kalau else if cintaku lebih besar dari cintanya, Eko itu. Terus else if lagi, itu apa itu? Dolar A itu apa? Bisa ke atas nggak? Aneh nih, bukan dolar. Itu supaya kondisinya nggak Oh aja. ya, Supaya paham. Ya, jadi yang terus tadi yang outputnya apa? Outputnya cintaku lebih besar ya? Oh ya benar. Kalau cintaku nanti dikurangi nanti muncul yang paling terakhir nanti. Aduh, jangan dikurangin adik. Aduh, selesai. Ya gampang lah ya, easy. Terus lanjut ke case. Case juga udah dipelajarin, jadi harusnya kalian nggak asing, cuman beda sintak doang sih. Sintaksnya kayak gini, case var in pola 1 print 1, pola 2 print 2. Terus kayak alternatif perintah itu kayak default gitu ya kalau isi. Terus ditutup sama exact, balikannya itu sama kayak if tadi. Contohnya ya kayak gini, nggak perlu dicoba, nggak apa-apa sih, mungkin bisa coba sendiri gitu biar nggak kelamaan. Mungkin lanjut ke loop ya, langsung lanjut aja. Nah, loop itu juga
sama. Coba ke atas sedikit, bentar. Nah, bedanya kalau di shell itu ada while loop, for, until, sama select. Mungkin ada dua yang beda ya kalau di C. Bisa lanjut, kalau while loop itu ya sama lah kayak C, loop yang pakai while, pakai kondisi gitu. Ini kalau misal ada Kondisinya data, bisa ditentuin. Terus sintaksnya habis kondisi, do, perintah, terus diakhiri sama dan. Itu misal A sama dengan 0, terus while A kurang dari 10, do equal A, terus A-nya nanti tambah 2. Jadi nanti outputnya 02468. Lanjut. Terus for loop ini bukan mirip ke C ya, kalau for-nya ini kayak mungkin lebih mirip ke Python kali ya. Kalau di sini for in daftar item, nanti do perintah apa, atau juga bisa pakai contohnya dulu misal for bikin variabel 6, terus in 1 2 3 4 5 itu sebagai array, terus di echo 6-nya. Bisa juga ditulis kayak sintaks yang di bawahnya itu for 61 kurang dari 5, terus di plus 1, kayak for yang di C juga bisa kayak gitu. Terus outputnya dia ngeluarin 1 sampai 5. Terus ada lagi until loop, berbeda dengan while. Until loop itu buat eksekusi kayak loop, cuman sampai suatu kondisi terpenuhi. Sintaksnya until kondisi, do perintah, terus ditutup sama dan. Contoh misal A sama dengan 0, terus until A kurang dari 10, terus ada tanda serunya ya, atau not gitu. Jadi until not A kurang dari 10 gitulah. Terus dia nggak echo A, terus A-nya nanti di increment sama 2. Hasilnya sama kayak yang tadi. Selanjut ada select loop. Itu digunakan ketika ingin membuat sebuah program ya. Ke atas dikit kan. Lihat definisinya dulu. Nah, kalau ada daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user, misal daftar menu, itu kita bisa pakai select loop. Misal sintaksnya itu select terus variable di dalam daftar item, terus do perintahnya apa, dan contoh bawah dikit select minuman, di ada teh, kopi, air, dan lain-lain, terus do perintahnya itu case, case-nya itu misal minumannya itu teh atau kopi atau air, dia akan nge-echo maaf habis. Kalau jus atau susu, dia nge-echo tersedia. Terus kalau bintang itu tidak ada daftar menu. Bintang itu apa ya? Semua nggak sih? Kalau nggak sih? Ya bintang tuh semua nggak ada default loh. Oke. Oh ini nggak ada, maksudnya nulis nggak ada gitu ya? Ya nggak ada, itu kan menu nggak ada tuh. Ada tuh. Select minuman in teh coffee just air. Oh cah. Sebagai break. Oh iya nggak ada nih. Lanjut. Udah dah habis. Oh masih ada nesting loop. Nesting loop itu sama ya, loop dalam loop, memakai sprout. Bisa pakai, contohnya ini pakai while gitu, misal while A kurang dari 10, terus dalamnya lagi ada while lagi, B-nya sama dengan A, terus B-nya lebih besar sama dengan 0, terus di echo B-nya, terus itu ada backtick ya. Kalau tadi masih ingat, backtick itu ekspresi yang dijalankan, yang dieksekusi, terus nanti hasilnya bakal dimasukin ke variabel B, terus di done, terus echo spasi, berarti A-nya juga pakai backtick, itu dijalanin, dieksekusi sama shell-nya langsung, terus dimasukin ke variabel A, terus dan nanti outputnya kayak gitu. Bisa dicoba sendiri ya, tinggal kopas doang Pak. Oke, lanjut ke function atau fungsi. Fungsi juga pasti kalian juga udah tahu, ada struct ya kayak fungsi biasa, bahkan mungkin beda sintaks. Kalau di shell itu sintaksnya kayak gitu, nggak usah pakai langsung aja nama fungsinya, terus nanti mungkin ada parameter, kalau kosong kosongin, terus kurung kurawa, perintah sampai kayak misal ada fungsi ask name, dia ngejalanin nge-echo siapa namamu,
Terus ada juga fungsi reply. Dia nge-read nama, terus diechoin nama tadi, terus selamat datang di praktikum sistem operasi. Terus manggilnya langsung aja nama fungsinya. Kayak contohnya itu, last name sama reply. Nanti outputnya kayak di bawahnya itu. Siapa namamu, tam-tam, bla bla bla. Nah, saya coba sendiri ya. Terus ada nested function, itu fungsi yang memanggil fungsi lain. Sama juga, misal ada fungsi askName, echo siapa namamu, terus di dalam fungsi askName dia manggil fungsi reply. Nah, jadinya sama kayak gitu. Jadi nanti tinggal manggil askName doang aja. Oke. Terus cron itu sebuah service daemon ya. Daemon itu perintah yang dijalanin di belakang layar. Sebetulnya kayak gitu lah. Nanti ada sendiri kok modul daemon, dipelajari sendiri. Jadi sementara diterima aja dulu. Jadi kayak cron itu semacam scheduling gitu. Jadi kalian misal bikin script, tapi kalian pengen script itu dijalanin secara otomatis di waktu tertentu. Nah, kalian bisa gunain cron. Sintaksnya kayak gitu. Cron tab sama dengan cron tab, terus min u user, min l atau or min e. Terus itu penjelasannya apa? Min l itu untuk menampilkan isi file cron tab-nya. Terus kalau min r itu menghapus, min e mengubah, min e untuk memberikan pertanyaan konfirmasi. Contohnya mungkin bisa ke bawah. Nah, ketika dulu cron tab/e buat membuka filenya atau membuat file kalau belum ada. Terus ketikkan perintah sesuai aturannya. Coba ke bawah. Nah, itu kayak pakai bintang-bintang gitu buat ngatur waktunya. Kalian bisa lihat di gambarnya itu kayak D itu bintang paling kanan, terus month, month, dan seterusnya sampai menit. Kalau pengen melihat daftar cron jobs-nya, bisa lihat cron tab min L. Itu bakal ngelihat cron yang ada, gitu, daftar cron yang ada. Contoh nih misal bawah. Nah, itu ada 00, terus bintang-bintang, ls, home, tamtama, terus bla bla bla, terus add weekly, bla 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 gitu. Nah, penjelasannya itu artinya setiap jam 00 memasukkan hasil perintah itu ls home bla 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 itu ke file this file. Terus setiap minggu menjalankan file script.sh pada home itu. Nah, untuk belajar lebih lanjutnya atau untuk membuat atau memastikan sintaks yang kalian bikin itu benar, kalian bisa buka website Crontab Guru. Nah, di sini nanti kalian bisa nulisin di itunya, di inputnya itu misal sintaks yang kalian mau, terus nanti di atas itu ada kayak semacam penjelasannya gitu. Itu dia bakal ngejalanin kapan. Jadi untuk mastiin aja kalau yang kalian buat itu benar gitu. Jadi ini udah ada websitenya ya, sangat membantu, bisa dicoba. Itu bisa coba ya, samain kayak contoh misal. Nah, itu udah sama ya. Nah, 00 bintang itu kan berarti at 00 at tengah malam gitu kan. Misal bikin apa gitu, 5, 4, terserah. Perlu dulu apa? Oh iya, ini nggak pakai dulu ya berarti ya. Misal pakai bintangnya ganti lagi. Nah, kayak misal kayak gini itu oke. Ini artinya tiap jam 9.40 terus di tanggal 6 Januari dia akan ngejalanin cron ini. Kayak gitu. Ini buat ngebantu aja sih. Untuk lengkapnya bisa kalian coba sendiri ya, bisa kalian pelajari sendiri gitu. Atau kalau ada yang pengen yang lebih kompleks bisa cari di Google juga, banyak kok. Keren. Terus ya, aku ada bikin cron. Udah, oke, boleh coba deh. Iya. Astaga, kecil banget. Dengerin. Nanti baru mungkin pas kita bacanya baru finalisasi.
cron tab min Nah, jadi maka kalau misalnya aku datang Selesai. Nge-crash. Dah. berarti 26 ya satu. Nah ini kan bintang nih. Ini tuh apa namanya? Artinya tiap menit. Kalau misalnya B kemungkinan apa? Ini aku save ya. Jadi dia nanti nge-save date tanggalan sekarang ke file nyoba cron.txt nih. Soalnya apa namanya biasanya dari sekarang. Nah, Kalau misalnya kita ajuin rapatnya. tuh cron tab installing new cron tab udah keinstall kan berarti. Nah date itu kayak gini ntar. Tuh outputnya gini bentuk. 8:35:01 PM pas ya jam sekarang. Jadi mungkin bisa kalau misalnya gede bisa Nah itu ada nyoba cron.txt. Get nyoba cron. Nah ini 8:35:01 bener ya. Kita tunggu 1 menit nanti berubah. Sekarang jam berapa? Mana? Nggak boleh detik lagi. Ini deh nggak ada di atas jamnya. Oh ya Jumat weekend satunya juga ini. Misi Mas Ham. Boleh sih kalau Jumat. Mungkin ya, ntar apa namanya buat tanggal bisa menyesuaikan mungkin lebih ke ini aja sih. Menurutku siapa yang banyak bisa aja. Kita apa ya? Kalau misalnya 20-nya menurutku udah kayak pemikiran minggu depan tuh udah nggak ada kayak sosmed. Udah dah. Aman. Nah, berubah kan? Tuh. Berarti bener tiap menit kan? Tiap menit bakal apa? Jalan. Tiap Eksekusi perintah. kerja gitu. Dieksekusi date miring nah. Terus ya jangan lupa dimatiin si mana dia? Ini ada yang ngechat tentang absen, ntar dulu ya. Aku lagi ngejelasin. Ya udah, lanjut. Ya, mungkin itu terus modul terakhir AWK ya. Mau jelasin Han atau gimana? AWK itu ini nih, AWK merupakan sebuah program yang bisa digunakan untuk mengambil catatan atau record tertentu dalam sebuah file. Pokoknya nanti kita dikasih file kayak gini, nah gini nih. Itu tuh nanti kita bisa diproses. Misalkan 5 simple ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 doang recordnya. Nanti recordnya tuh bisa sampai berapa ratus, berapa ribu gitu loh. Nah itu kan repot ya kalau kita nyari satu-satu, dan misalkan kita kayak di sini mau minta nyari yang ada sanjayanya doang. Yang ada sanjayanya doang kan cuma 2 di sini nih. Ini sama ini. Pengen di print satu line nih, kita print. Kalau line-nya recordnya ada banyak kan nggak mungkin kita cari satu-satu kan, dipakailah WK ini. Nah, fungsi dasar AWK adalah memeriksa sebuah file per baris. Diperiksa per baris sama ininya AWK-nya. Tuh, ketika sebuah baris cocok dengan salah satu pola, AWK akan melakukan action tertentu. Apalagi perintah AWK tidak melakukan kompilasi. Iya sih benar. Menjalankan program AWK ini sintaksnya umumnya gini, AWK options. Ini polanya, ini apa yang mau kita lakukan. Ini input file yang mau kita cari record di itu yang banyak tadi. Kalau ini ya outputnya mau taruh di mana kalau emang pengen di outputin pakai garis warna ini. Cara kerja AWK membaca baris dia. Untuk beberapa cocokkan dengan pola yang dibuat ya. Jika tidak ada pola yang cocok, ya nggak ada action, ya benar.
memberikan pola atau action tidak diharuskan adalah setiap baris dari file yang Anda pakai. Jika tidak ada action, maka output defaultnya adalah memunculkan hasil pencarian pada layar Anda. Kalau misalnya mau langsung Kurung crawl tanpa action berarti tidak ada keputusan, tapi tidak memunculkan output default tadi nih. Step statement dalam action harus dipisahkan dengan tanda titik koma. apa yang dia gambar gitu. Nah nih, ini yang tadi aku udah bikin. Duluan gambar kayak jadi ada 2 tim dikasih Mana sih? dibagi dulu. Aku udah bikin. Nah ini ada kerajaan.txt. Dikasihnya lagi. Nah itu tuh print baris yang mengandung pola Sanjaya, misalnya kayak gini nih. Apa ya? Kok jelasin aku sering jelasin. Itu tinggal ya wes, tinggal gini dong. Tuh keluarkan. Atau misalkan kita pengen yang ada apa? Pengen yang ada huruf S-nya kali ya. Nah itu yang ada huruf S-nya banyak tuh, ada Sanjaya, Singasari, S tuh. Yang bisa nebak, yang bisa duluan nebak. Nggak terbatas cuma ngeprint satu ini, bisa juga kita ngeprint per apa kayak gini nih, maksudnya apanya sih yang kolom pertama sama keduanya doang misalkan gitu loh. Nah, pakai kayak gini misalkan. Jadi apa ya? Tuh, cuma Singasari sama Ken-nya doang. Kayak ini. Terus keywordnya juga sama. Kalau kita mau yang mau sama 3, coba aja deh. $3, $4 deh. Tuh, 1227 nih masukkan. Tuh. Special rules. Jadi kalau di AWK dia tuh punya, kalau yang tadi dieksekusi terus menerus per baris yang kayak gini nih, yang polanya gini, itu kan dieksekusi berkali-kali kan, tiap baris dieksekusi terus tiap baris. Nah jadi dia punya begin sama end. Begin itu tuh dieksekusi sekali doang di paling atas di awal sebelum kita mulai mengiterasi tadi, sama end itu tuh yang terakhir kali dieksekusi gitu. Bentuknya ya ininya ya sama gitu. Nah yang ini outputnya gimana? Outputnya gini, ada berapa? 732 tuh apa sih? Oh ini 732 muncul 2 kali, emang mana? Oh ini satunya. Sip, dah. Ini extra stranger, aku kurang tahu, aku nggak pernah pakai sih sebenarnya ini mah. Kalian ada pernah pakai nggak? Pernah juga. Nggak pernah ya? Ya tapi ini kayak apa? File manager doang nggak sih? Ya bisa dicoba-coba sendiri lah ya. File manager Nggak kepake kok di soal sih. Jadi nggak pakai di soal sih. Yang pengen aja, Yang pengen satu sih. belajar. Ini cuma ya udah memudahin lah. Cuma kalaupun ini file manager kan sebenarnya di sini juga punya kayak. Nah, kalau yang nggak ada GUI-nya sih, Ubuntu yang nggak ada graphical user interface-nya. Jadi nggak tahu apa nih gunanya. Biar agak keren gitu kali ya. Mainnya di Enggak, buat apa Ubuntu yang nggak ada GUI-nya? Iya, Ubuntu nggak diklik-klik. Iya, yang cuma terminal doang kan ada. Nah ini ada soal latihan. Soal latihan ini kalian kerjain dulu. Ini tuh harusnya buat kalian jelasin lagi setelah kalian kerjain pas asistensi apa namanya? Asistensi individu atau kelompok Asistensi sih. apa sih yang per kelompok, pokoknya per kelompok. Iya. Kan asistensi komunal nih namanya, Seslab. Nah, nanti asistensi yang bareng kelompok sama asisten pribadinya. Nanti kan kalian udah dikelompokin terus punya asisten sendiri kan, cuma belum dibagi sih kita. Iya. Nanti deh gampang. Masih hari Selasa kan. Nah, ini biasanya deadline-nya hari yang penting Udah dibagi kok kan. Itu ada tulisannya tuh. Di pembagian kelompok. Apa yang warna hijau itu? 3 atau 7. Di sheet.
Siap. Cuman Mana? belum ada nomor HP sama ID-lan ya. Aku dapat yang warna apa? Yang Sama warna oranye Udah ya ampun, wes. yang paling banyak. 4 warna kelompok. oranye tuh kolom baris keberapa? Nah, A01, A05, A09, yang Oh, pertama 13. berarti. Oke. Nah ini kerjain dulu. Ya udah ya sebisanya aja. Aku bisa nggak ya? Nggak tahu deh. Iya, sama ada lagi sebenarnya. Kan ada KG-nya. Iya Pak. Ya ada ya. Kemarin di mana? Ya, Nah, kerjaan sebisanya lah ya. segini doang sih buat modul. Nah, kalian ada pertanyaan nggak? Sama aku pengen ya kalau mungkin ada yang masih bermasalah sama nginstal segala macem. Dan mungkin boleh disampaikan dulu. Ada nggak install? Oh ya kalian kan make di situ tuh di Pandora make VirtualBox kan. Nah, aku kan tadi di sini make VMware beda. Itu tuh boleh juga sebenarnya terserah. Yang penting kalian punya bisa ngebuka Ubuntu itu doang sih sebenarnya. Ya. Nah, Pak, kalau buat mainnya apa? Udah nggak ada nih. tadi nggak ada yang. Tiga soal ya. Ya, tiga Cuma soal. Tiga. Itu ya yang resen ya. Oh ya silakan. Oh, nggak apa ya ketemu. Jadi buat teknisnya Halo, suaraku masuk Pak Mas? Masuk. So, Ya jadi sebelumnya ini Mas, aku Daniel Faros dari Sisop C. Ya mohon maaf tadi aku agak telat soalnya ketiduran Mas, Oh. nggak enak badan. Terus sama ini sih aku kan ambil role Sisop C, jadi nggak tahu kalau hari ini ada seslab. Oh iya. Ini aku mau tanya Mas, terus untuk selanjutnya untuk seslab ini aku ikut kelas C atau kelas A ya Mas? Oh kamu nih pindah. Emang tiap minggu nggak bisa di kelas C? Kalau aku kelasnya itu kelas C, tapi untuk Kelompoknya dapat pengelompokan di A, kan? anggota dapat di A Mas. Gimana? lintas kelas, Iya, lintas dia, kelas dia kelompoknya. dari asal C, tapi dia kelompoknya kelompok A13. Oh. Kan memang ada beberapa. Ya. Ya udah bareng sama sekaliannya nggak sih bareng sama sama kelompoknya? Apa Ya, gimana? kan asistensi individunya bareng kelompoknya. Bareng kelompok. Iya, ding, bener. Tapi bisa nggak kalau misalnya Selasa atau nggak bisa? Kalau Selasa bisa sih Mas. Nah ya wis. Berarti untuk selanjutnya aku ikut kelas A ya Mas. Iya, Iya, biar boleh. bisa Sip. kelompok. Oke. Jangan lupa Untuk daftar asisten- NCC. Kalau asisten individu sama asistensi kelompok berarti aku ikut Mas Han ya Mas. Oh ya. iya, Nah, dia harus tahu. Oke Mas, makasih Mas. asistensi apa? Individu sama Asistensi. kelompok. Enggak ada asisten individu sih ya, Asisten individu. kelompok. Kelompok doang sih, bukan individu. Oke, ada lagi gak? Oh iya, yang masalah tadi ada yang ngechat aku loh. Absen dah. Yang absen yang bulan kelompok. Ada berapa tadi? Kelompok A02. Kelompok A02 terhalang masalah di Teams, Mas. Kenapa Teams ya? Maksudnya ada apa tuh? Halo Mas, tes. Aku izin jawab Mas. Aku kelompok A02. Oke. Jadi teman saya nih Teams-nya lagi error Mas, nggak bisa sign in gitu Mas. Dari Oh, nggak tadi. bisa sign in. Absen. Ya. Nah, ya wis. Tapi nggak ikut seslab ya berarti. Tapi tadi minta tolong direcordkan sih Mas tadi. Tadi record ya. Coba pakai ini aja Teams website. Barangkali bisa. NBT ini tadi record nggak Han? Enggak ya? Atau Kenapa? otomatis record kalau Teams itu? Enggak Maksudnya record. ada recordnya nggak sih? Enggak record. Auto record apa gimana? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Apa juga? Enggak. Maksudnya Teams kan biasanya ada recordnya, tapi kita harus record ngomong atau enggak? Ya wis, ya udah wis. Ya udah ya. Minggu depan harusnya udah aman lah ya. Halo, siapa tadi? Ya Mas. Ya. Nanti aku sampaikan Mas. Ada lagi nggak?
tentang selain tentang ya tuh Rahman Ridwan. Halo Mas. Saya Ridwan dari A08 tadi masuknya telat Mas. Tapi udah lengkap kan ya? Udah terlengkap. Berarti udah lengkap ya wis. Bersangkutan mungkin ada sih kayak apa namanya awal-awal kita dulu ngapain aja kan sih apa realisasi Udah nggak ada lagi. Udah semua. Ya itu Usron. Nah, itu. Silakan Yusron. Baik, saya izin mengkonfirmasi tadi saya juga telat karena akun IPS saya tiba-tiba nggak bisa diakses. Iya, oke. Yang telat di chat aja sih tadi sebenarnya. Taruh Langsung di conversation chat all aja kayak gini. nanti kalau mau asistensi hubungin ininya berarti ya, hubungin siapanya, si itunya siapa jadi baginya kalau mau asistensi. Kalian bikin grup ya, grup asistensi individu gitu. Bikinin grup sekalian, nanti asistennya bisa langsung di-invite ke grupnya gitu. Iya. Siapa ini langsung yang satu asistensi bareng semua nggak sih? Atau per kelompok? Kenapa? Atau langsung per ya. Pengen komunal gitu. Komunalnya. Ya, Jadi komunal nggak sih? Ya, itu santai lah. Santai bener. Minggu depan udah ini berarti ya, udah soal shift itu biasanya 3 hari. Iya, soalnya ya ini tadi soal latihan kayak gini. Cuma ya nggak semudah ini, nggak tahu ini mau bahas nggak tahu ini mudah apa Mungkin enggak. katanya susah aja. Yang bikin Mas Clement gimana Bang Muda? Semangat guys. Jaki loh yang bikin. Iya nanti Bukan soal shift. latihan ya. Soal shift. Ini kalian buat bapak latihannya Mas. Gampang lah, easy lah pasti. Udah nggak ada lagi nih, nggak ada Tidak ada mau tanya atau gimana? nggak ada ya. Ada ya. Kalau teman-teman izin bergabung ya, selamat datang. Gimana? Ini sudah aman. oh Yaudah. Tutup Mas. Udah tutup ya. Monggo. Ada. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin kita akhiri dulu. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya masih pokok pertanyaan aneh kok sih dipersilahkan. kalau punya kekuatan Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah ya mohon maaf. Ya silakan kembali beraktivitas lagi. Ya udah, silakan mau live. Ya kalau live nggak apa-apa. Lanjutkan aktivitasnya. Jadi udah Tadi semua. Bisa. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas.